Halo, selamat pagi traders. Perkenalkan, saya Dahna Marta, Technical Analyst BRI DS. Pagi ini saya akan mengulas saham mentari terupdate 18 Mei 2021. Saham mentari adalah sajian pagi menu trading dari BRI dan Reksa Sekuritas yang berisi rangkuman terupdate dari pergerakan indeks, currency, dan komoditi. Terdapat pula update berita dan rekomendasi saham yang menarik secara teknikal yang dapat dijadikan referensi untuk mengambil keputusan dalam melakukan transaksi saham. Pagi ini saya akan mulai update dari Key Index Performance. IHSG dan LQ45 pada awal minggu atau pada hari Senin kemarin ini melemah ya. Hal ini akibat akumulasi sentimen-sentimen yang terjadi pada saat libur Lebaran kemarin, seperti tingginya inflasi di US, sehingga memunculkan kekhawatiran akan berhentinya kebijakan The Fed yang akomodatif dan kenaikan suku bunga. Pembatasan di beberapa negara yang menghambat pemulihan ekonomi, serta tingginya kasus COVID-19 khususnya di regional Asia hingga lockdown di beberapa negara Asia seperti Singapura dan Taiwan. Hal ini mendorong pelemahan IHSG kemarin. Pelemahan IHSG kemarin juga didorong oleh pelemahan-pelemahan saham consumer yang dipimpin oleh GGRM karena penurunan kinerja pada kuartal 1 2021. Disusul juga pelemahan-pelemahan sektor energi dan metal yang mengalami technical koreksi mengikuti pergerakan komoditasnya dalam seminggu terakhir. Investor asing tercatat net buy tipis dan hanya terfokus di Bank BCA saja. Sementara itu, bursa saham Amerika Serikat pada Senin ini ditutup melemah setelah para pelaku pasar mempertimbangkan naiknya inflasi yang kembali terjadi pada bulan April yang mencapai 4,2% secara year on year. Hal ini tertinggi sejak 2010 dan hal ini juga memicu kekhawatiran Bank Sentral AS bakal menarik kembali kebijakan moneter akomodatifnya hingga kenaikan suku bunga. Data foreign bond investment dan net treasury capital flow di US ini menunjukkan peningkatan pada bulan Maret kemarin dan hal ini menambah daftar pertumbuhan ekonomi di US semakin kuat. Lalu indeks Edo melemah 2,07%, indeks VIX menguat namun masih terjaga di bawah level 20, sehingga hal ini menunjukkan kekhawatiran pelaku pasar meningkat semalam ya. Indeks DXY masih dalam tren pelemahan, hal ini berpotensi memberikan sentimen positif ke pergerakan mata uang dunia termasuk rupiah. Lalu bursa saham AS dan regional ditutup variatif pada Senin. Hal ini akibat kekhawatiran akan tingginya inflasi di US yang berpotensi membuat Bank Sentral AS akan terpaksa mengurangi kebijakan moneter longgarnya. Selain itu, pelaku pasar juga mencemaskan perkembangan kasus COVID-19 di sejumlah negara Asia. Hang Seng dan Shanghai menguat, STI rebound, namun Nikkei dan Kospi melemah. Data produksi industri Cina melambat pada April dan penjualan retail Cina juga turun pada April tahun ini. Sementara data pengangguran menurun sehingga dengan data pertumbuhan yang relatif stabil ini cenderung menenangkan pasar. Lalu update currency and bond yield. USD IDR menguat pada Senin kemarin menjelang rilis data neraca dagang. Selanjutnya yield treasury kita dan US 10-year kembali menguat. G3 currency bergerak menguat sehingga dolar cenderung melemah terhadap 7 mata uang utama dunia dan hal ini sejalan dengan pelemahan indeks dolar. Lalu update hard and soft commodity, komoditas metal pada Senin kompak mengalami penguatan setelah melemah minggu lalu. Pelemahan ini akibat jatuhnya kripto dan pertumbuhan ekonomi global. Komoditas metal seperti nikel, tin, gold, copper, dan silver ini cenderung menguat. Batu bara terkoreksi setelah menyentuh level tertingginya pada minggu kemarin. CPO juga terkoreksi, sementara oil PTI dan Brent kembali naik akibat pemulihan ekonomi. Selanjutnya update dari tim equity research kami, ada MAPI. Rekomendasi buy taking profit di 1000, MAPI membukukan laba bersih pada kuartal 1 2021 sebesar 10,8 miliar rupiah, atau naik 34% secara year on year atau turun 79% secara kuartal. Penjualan sedikit menurun namun sudah diekspektasikan pada kuartal 1 2021 sebesar 4,3 triliun rupiah atau turun 8,4% secara year on year atau turun 7,8% secara kuartal. Hal ini disebabkan oleh kebijakan PPKM. GPM berhasil dijaga pada level 41,7% disebabkan oleh berkurangnya operating expense sebesar 19% yang dikarenakan penurunan biaya sewa sebesar 209,6 miliar rupiah dan penurunan biaya gaji sebesar 14,6% secara year on year. Selanjutnya ada ITMG. ITMG rekomendasi buy taking profit di 16.500. Walaupun ITMG mengalami penurunan pendapatan pada kuartal 1 2021 sebesar 284 juta US dollar atau turun 22,3% secara year on year atau turun 9,3% secara kuartal, laba bersih berhasil dibukukan oleh ITMG sebesar 42 juta US dollar pada kuartal 1 2021. Ya, hal ini naik 173,2% secara year on year atau net loss dibandingkan net loss pada kuartal 4 2020 sebesar 1 juta US dollar. Penyebabnya ialah meningkatnya harga batu bara sehingga menunjukkan perbaikan pada ASP dan normalisasi tarif pajak menjadi 25,7%. Lalu
ada sektor otomotif. Seperti yang sudah diperkirakan pada April 2021, penjualan mobil secara wholesale dari produk ke dealer, dari pabrik ke dealer, selama bulan Ramadan mengalami penurunan menjadi 78.908 unit, atau turun 7,1% secara month-to-month, atau naik 902,9% secara year on year. Namun distribusi dari dealer ke end customer ini meningkat sebesar 2,6% secara month-to-month menjadi 79.499 unit yang disebabkan oleh penerapan kebijakan insentif bagi masyarakat yang membeli mobil-mobil mewah. Secara kumulatif, total penjualan pada 4 bulan pertama 2021 naik sebesar 8,7% secara year on year menjadi 265.934 unit. Selanjutnya ada MPPA. Masuknya Gojek ke dalam grup Lipo melalui bisnis MPPA membuat mereka bersinergi dalam bisnis omni-channel seperti GoMart. Seluruh stock keeping unit SKU gerai Hypermart akan terintegrasi dalam GoMart. MPPA juga telah menerapkan strategi tersebut melalui omni-channel di bisnis retail dengan memiliki 47 gerai yang terdaftar di Tokopedia yang sudah mengumumkan merger dengan Gojek dan berencana untuk IPO dalam waktu dekat. Grup Goto sendiri ini memiliki total GTV (Gross Transaction Value) sebesar 22 miliar US dollar atau sekitar 314 triliun rupiah pada 2020. Berdasarkan penggalangan dana Gojek pada tahun 2019 dan Tokopedia di tahun 2020, maka total valuasi dari kedua perusahaan tersebut ditaksir mencapai 18 miliar US dollar atau sekitar 253,94 triliun rupiah. Untuk detailnya nanti Braided bisa download supplementary di official Telegram kami dan linknya ada di caption di bawah ini ya. Selanjutnya, update trading ideas pada hari ini. ISG secara teknikal berhasil breakdown dari mid channel-nya, sehingga ISG diprediksi hari ini bergerak mix cenderung menguat terbatas. Indikator yang masih di negatif dead cross, indikator stokastik netral cenderung konsolidasi, indikator RSI oversold. ISG diprediksi bergerak di rentang 5.724 hingga 5.928. Selanjutnya, saham-saham yang menarik secara teknikal ada Pesap. Trading buy untuk Pesap, trading range di area 198 sampai 214. Lalu ada Antam trading buy on weakness, trading range di area 2390 sampai 2620. Lalu ada Telkom, trading buy, trading range di area 3140 sampai 3230. Selanjutnya ada Cepin, rekomendasi sell, trading range di area 6125 sampai 6825. Dan yang terakhir ada WIM trading range di area 655 sampai 765 dan rekomendasi sell. Indikator yang masih di negatif menguat, indikator stokastik oversold konsolidasi, indikator RSI oversold melemah. Selanjutnya update stock pick pada hari ini. Untuk rekomendasi trend trade yang memiliki rentang waktu hold position dalam 30 hari, dan jika ada tanda bintang itu berarti rekomendasi baru, kita mempertahankan 4 saham untuk rekomendasi trend trade, yaitu Gudang Garam, Tower, CTRA, dan Bank Mandiri. Sementara swing trade, rekomendasi yang memiliki rentang waktu hold position dalam 3-10 hari, kita mempertahankan 3 saham dan 1 saham baru. Ada TIN, Waskita, LSIP, dan 1 saham baru yaitu Pegas, rekomendasi sell, dengan target price 1060 dan stop loss di 1200. Selanjutnya rekomendasi day trade untuk hari ini ada 15 saham, 8 saham rekomendasi buy dan sisanya rekomendasi sell, di antaranya ada Antam, Pesap, Telkom, MDKA, Medco hingga INKP dan BSDE. Demikian ulasan komentari pada pagi hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Traders agar informasi ini sampai ke seluruh investor pasar modal Indonesia. Terima kasih dan happy trading Traders.